Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabat yang terberkati, selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Dan kesehatan adalah anugerah yang kita patut syukuri, baik itu kesehatan lahir maupun batin, spiritual maupun juga sosial. Kita patut bersyukur, terutama di masa pandemi ini. Apakah saudara-saudari dan para sahabat merasakan dampak dari pandemi ini? Setelah mengikuti kursus telekonseling yang diselenggarakan oleh Komkel KWI dalam 6 sesi, mulai dari tanggal 18 sampai 26 Juni, ini ada 6 hari, dan satu hari itu satu sesi yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam. Dengan diskusi, pemaparan, dan juga sharing pengalaman dari rekan-rekan imam, suster, para frater, dan juga para awam profesional yang berpartisipasi dalam kursus telekonseling ini, saya semakin sadar bahwa saya pun ternyata terdampak oleh COVID-19. Dan dampaknya yang secara khusus itu dirasakan oleh keluarga-keluarga kita sendiri. Tentu keluarga Katolik tidak kebal dari COVID-19 ini, yang dampaknya sangat dahsyat. Lalu salah seorang mentor, dengan hormat saya sebut nama beliau, Romo Julius Sunardi SCY, memaparkan tentang keluarga-keluarga yang begitu rentan terdampak COVID-19. Lalu, keluarga seperti apa ini yang kena dampak COVID-19? Pertama, keluarga yang langsung menjadi korban dari COVID-19. Artinya ada salah satu atau salah dua, bahkan seluruh anggota keluarga terpapar virus yang berbahaya dan mematikan ini. Nah, bisa dibayangkan kalau salah satu anggota keluarga sudah terpapar, lalu akan diadakan tracing, ditelusuri siapa yang kontak dengan orang ini. Lalu semua anggota keluarga akan menjalani tes, entah itu rapid test, swab, atau kemudian PCR. Dan ini bukan biaya kecil. Lalu aktivitas di tengah keluarga yakin akan lumpuh kalau semuanya harus menjalani isolasi. Misalkan hasil tes menunjukkan semua anggota keluarga atau beberapa positif. Bisa bayangkan kalau semua, bagaimana keluarga ini eksis di tengah pandemi ini. Dan kedua, keluarga para tenaga medis. Kalau ada anggota keluarga kita yang menjadi dokter, menjadi perawat, atau juga relawan di satuan-satuan tugas untuk penanggulangan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini, mereka itu berada di garis depan menangani pasien yang terpapar COVID-19. Mereka menjadi pahlawan untuk menyelamatkan saudara-saudarinya. Tapi mereka ini jugalah yang paling rentan terpapar COVID-19. Kalau pulang ke rumah, lalu anggota keluarga, ya, secara tidak langsung akan merasakan dampaknya. Bahkan kalau ada yang positif lalu pulang ke rumah, jadi menjadi carrier, pembawa virus ke tengah keluarga. Maka keluarga para tenaga medis menjadi kelompok yang rentan terdampak oleh COVID-19. Karena tanggung jawab mereka, panggilan profesional mereka untuk melayani saudara-saudarinya yang terpapar COVID-19. Yang ketiga, keluarga yang anggotanya itu ada yang lansia atau lansia semua. Karena dari data, mereka yang lansia umumnya syukur kalau sehat, tapi masih punya
Misalkan penyakit penyerta, diabetes, asma, ada riwayat jantung, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, keluarga yang anggotanya bekerja dan ke tempat kerja misalkan harus menggunakan public transport, harus mengambil transportasi umum. Berarti ada interaksi dengan masyarakat pada umumnya yang menggunakan sarana transportasi yang sama. Mereka ini pun menjadi kelompok yang juga rentan terdampak COVID-19, yang mudah sekali atau ringkih ketika terpapar, lalu mereka bawa pulang ke rumah, anggota keluarganya pun menanggung risiko yang sama. Kemudian yang kelima, kelompok keluarga yang saya kategorikan elit, ekonominya sulit. Misalkan yang bekerja sebagai buruh atau pekerja harian lepas. Ketika perusahaan tutup, konstruksi tidak jalan lagi, dan seterusnya, di mana mereka mencari sumber mata pencaharian? Ketika tidak ada pekerjaan, berarti tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan berarti tidak ada sumber penghidupan. Keluarga ini sangat rentan. Kemudian yang keenam, keluarga yang pengusaha anggotanya atau kepala keluarganya atau anggota keluarga yang lain menjalankan usaha, bahkan memulai startnya itu dengan utang, misalkan pinjaman. Yang namanya pinjaman, loan ini mau tidak mau harus dicicil, sementara perusahaan atau company-nya sudah tidak berdaya atau mungkin kolaps di masa pandemi ini. Bagaimana mengembalikan hutang yang demikian besar sementara perusahaan sudah gulung tikar? Keluarga yang ketujuh yang juga rentan terdampak COVID-19 adalah keluarga yang anggotanya, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa, yang mempunyai kebutuhan khusus, special needs. Entah misalkan karena bawaan, ada yang autis, atau yang kena stroke misalkan, membutuhkan terapi. Sementara tempat terapi atau bahkan rumah sakit tidak lagi menyediakan. Atau kalau ke sana riskan sekali terpapar COVID-19. Lalu apa yang akan dilakukan oleh keluarga ini terhadap anggota keluarganya yang membutuhkan pelayanan dan perawatan khusus? Yang kedelapan adalah keluarga yang punya history of violence, yang mengalami sejarah kekerasan fisik maupun verbal atau kekerasan seksual. Kalau mereka mungkin bisa berkegiatan di luar rumah, ada jarak di antara mereka. Tetapi kalau tinggal bersama-sama di dalam satu rumah pada masa pandemi ini, karena sekarang tinggal di rumah aja atau stay home untuk menghindari dan memutus rantai penyebaran COVID, maka kekerasan ini semakin diintensifkan oleh situasi pandemi ini. Kemudian yang kesembilan, keluarga yang punya sejarah konflik, ada history of conflict, sehingga komunikasi begitu miskin. Bahkan mereka mungkin terpisah satu sama lain. Anak menjauh, entah karena alasan kuliah atau mengambil kursus dan seterusnya, atau bekerja. Kemudian karena hilang pekerjaan atau kampus sekarang tutup, semuanya pembelajaran daring. Kemudian semua tinggal di satu rumah. Konflik yang dulu membara, sekarang tambah menjadi-jadi. Nah, bagaimana situasi ini disikapi oleh keluarga yang sudah dirundung konflik dan sekarang harus tinggal bersama dan konflik belum ada resolusinya? Keluarga seperti ini sangat rentan. Selain keluarga juga ada lembaga karitatif atau karya-karya amal, sebagaimana dikatakan oleh sang narasumber, juga merasakan dampak dari COVID. Khususnya karya karitatif atau lembaga amal atau karya sosial yang menggantungkan running cost-nya, sumber untuk menghidupi karya ini dari donasi, dari donatur. Nah, kalau donatur mengalami kesulitan secara ekonomi pada saat pandemi ini, lalu dari mana mereka akan mendapatkan sumber untuk melanjutkan karya ini, khususnya sumber finansial, dukungan itu material maupun finansial dibutuhkan oleh karya seperti ini. Pada saat ini, kemana mereka harus berpaling?
Maka para sahabat yang terkasih, sangat kompleks dampak dari COVID-19, khususnya terhadap keluarga, yang adalah sebuah sistem yang powerful. Tetapi di masa pandemi ini, sistem ini menjadi powerless. Bahkan tidak sedikit yang bingung menghadapi situasi ini. Misalkan orang tua yang anak-anaknya harus belajar di rumah. Selama ini mereka gaptek. Selama ini tidak pernah mendampingi anak untuk belajar. Sekarang harus menjadi guru. Bagaimana menyikapi anak-anak, misalkan apalagi yang SD, yang masih TK, atau yang SMP yang butuh pendampingan. Meskipun orang tua adalah guru pertama dan utama. Maka situasi seperti ini, belum lagi kalau anak yang mau masuk sekolah. Biaya tetap kurang lebih atau bahkan sama, tapi tidak ada penghasilan bagi orang tua. Tidak mengherankan situasi seperti ini memicu adrenalin kita. Tensi naik, emosi bahkan kadang tak terkendali. Maka ada dampaknya pasti, apalagi kalau kita tidak punya skill, punya keterampilan untuk mengontrol emosi dan pikiran yang negatif, yang menjadi kepikiran buruk, yang pasti punya dampak terhadap anggota keluarga kita. Maka baik itu akal budi kita, pikiran kita, emosi kita, bahkan relasi kena dampak dari COVID-19. Maka di tengah keluarga terjadi sebuah suasana yang sangat ekstrim kalau luka-luka ini, kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus. Mungkin ini hanya menjadi iceberg dipicu oleh COVID-19 ini. Mungkin sudah ada prekondisi atau riwayat sebelum munculnya COVID-19 ini yang membuat keluarga-keluarga itu sebetulnya sudah renggang. Bahkan ada yang mengatakan ini mereka mengambil masa sabbatical, berpisah satu sama lain, atau tidur di kamar masing-masing. Pada saat COVID ini menjadi puncak gunung esnya muncul, semua masalah muncul. Bagaimana relasi ini yang memberatkan satu sama lain? Apakah kita biarkan luka-luka ini terus-menerus menganga di dalam keluarga kita? Apakah luka ini kita tidak mau sembuhkan? Maka para konselor, para profesional, entah itu imam, romo, maupun awam yang profesional, berbagi dengan kami. Saya salah satunya menjadi peserta dalam kursus telekonseling ini. Menawarkan, tentu healing proses tidak sekali jadi. Namanya penyembuhan itu butuh proses. Proses apa yang harus dilalui? Ini yang disebut konseling. Dengan kemampuan, skill para konselor untuk mendengarkan, bukan pertama-tama memberikan nasihat, apalagi solusi, mendengarkan konseli. Kami berharap umat yang datang untuk melakukan proses konseling menemukan solusinya, empowerment untuk bangkit, mengatasi masalah dan berada di atas masalah, sehingga keluarga dipulihkan kembali menjadi sistem yang powerful, sistem yang meaningful, sistem yang memberikan sukacita bagi segenap anggota keluarga. Temuilah para konselor di keuskupan atau di tempat konseling terdekat, sehingga keluarga, saudara-saudari, para sahabat terhindar dari kehancuran total karena situasi pandemi ini. Sebaliknya, semoga kita semakin kuat dan mampu menghadapi masalah ini sehingga naik kelas. Dan di penghujung sharing saya ini, dari lubuk hati yang paling dalam, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan Komkel KWI, Romo Aris bersama dengan tim dan panitianya, para mentor, baik imam, romo, maupun awam profesional yang telah berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan juga rekan-rekan yang berbagi sharing pengalaman selama kursus ini, sehingga saya sebagai pemula mendapatkan banyak hal baru, pengetahuan dan skill, dan juga diperkaya melalui pengalaman kursus selama 6 sesi ini. Semoga yang saya bagikan juga berguna bagi keluarga-keluarga, khususnya yang pada saat ini sangat rentan terdampak oleh COVID-19. Jangan takut,
Dominus vobiscum.